Halo semua, selamat datang di channel K Tutorial. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaannya, balas komen ya. Balas komen kali ini datang melalui WA yang belum saya screenshot ya. WA ini dari mana nih? Kita cek WA dulu. Pertanyaannya ini dari Batu Licin ya, Om Mahfud dari Batu Licin. Bang, boleh nanya nggak? Ya boleh. Ya, nanya kok nggak boleh. Kok hotspot saya kalau udah login voucher, mau cek status kok nggak bisa redirect ke halaman status ya, kayak gitu. Ya. Di sini dia kirim screenshot kayak gini ya. Semoga kebaca di situ ya. 404 not found. Nah, 404 not found ini ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor login page yang missing atau login page kalian itu ada yang hilang komponennya, terutama di file status .html. Biasanya entah itu kehapus atau kena pindah atau apa ya. Kalau memang kehapus atau kena pindah template-nya, kalian itu bisa melakukan reboot mikrotik atau restart ya, bukan di reset, restart mikrotik. Kalau restart nggak menyelesaikan masalah, restart itu nggak menyelesaikan masalah, berarti coba kalian itu upload ulang. Nah, upload ulang template-nya, ini contohnya ya, di files. Nah, ini kan banyak banget ya, banyak banget untuk login page-nya. Kalian upload ulang login page-nya, kemudian di set lagi di HTML directory ini. HTML directory-nya kalian set lagi nih. Nah, HTML directory-nya kalian set lagi, atur lagi, biar template itu nggak 404 not found lagi kayak gitu. Nah, itu solusi pertama ya kan. Solusi pertama, kalian itu upload ulang atau restart dulu mikrotiknya. Kalau memang nggak bisa, ya kan, masih 404 not found, berarti 404 itu kan pertanda file itu missing atau file itu hilang. Nah, kalau sudah di restart tetap nggak bisa, kalian coba upload ulang template-nya, kemudian di restart mikrotiknya. Itu solusi pertama. Dan solusi kedua, itu bisa jadi DNS kalian itu nyelonong. Nyelonong gimana mas? Pernah nggak sih kalian kalau mau buka halaman status gitu ya kan, misalnya mau buka halaman status, tiba-tiba yang muncul itu website orang lain gitu kan? Pernah nggak gitu? Kalau nggak pernah berarti settingan kalian sudah oke. Kalau pernah ya berarti ada yang nggak benar di settingan kalian. Nggak benar di mana? Nggak benarnya di mana? Di bagian DNS. Nah, kita coba close semua ya. Untuk bukan DNS yang sebelah sini, ini nggak jadi masalah. Ini karena ini untuk DNS untuk resolve di mikrotiknya, biar dia itu bisa dapat akses ke DNS ya, ke server DNS. Ini nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah di bagian sini. Allow remote request ini harus kalian checklist. Harus kalian checklist allow remote request ini. Ya kan? Harus di checklist satu, ya kan? Yang pertama, kalian harus cek ini. Apakah sudah benar di checklist atau enggak? Oke, kalau sudah, berarti sudah mas, sudah di checklist. Nggak masalah. Selanjutnya kalian itu harus cek di bagian DHCP server. Nah, ini yang paling penting. Biasanya orang-orang itu ya setting DNS ya seenaknya aja ya kan, seenaknya aja. DHCP server itu seenaknya aja. Tinggal DHCP setup, next, sudah selesai beres. Tapi enggak memperhatikan bahwa nanti request DNS-nya kemananya itu enggak dipikirkan. Pokoknya yang penting kalian dapat IP sudah selesai masalah kayak gitu. Biasanya kayak gitu kasus-kasus yang terjadi. Oke. Jadi gimana sih setting yang benar di DNS server itu, DHCP server itu yang benar itu ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Semua kan selera ya, mau DNS diarahkan kemana selera. Tapi untuk keperluan hotspot, kalian itu kan butuh yang namanya ini ya, namanya DNS name ini. DNS name misalnya omdracula.net gitu kan. Butuh ini. Ini adalah DNS lokal yang dikenali hanya oleh perangkat lokal kayak gitu. Jadi ini berpengaruh banget terhadap DHCP server yang kita setup bagian network. Nih, ini contohnya ya, ini network saya.
kalian itu harus isi seperti ini. Misalnya addressnya standar lah ya, sesuai dengan settingan. Kemudian gateway, netmask standar aja. Nah, di bagian DNS server ini wajib kalian isi sesuai dengan gateway ini. Ini sangat berhubungan dengan request DNS yang ada di DNS name hotspot server ini. Ini sangat berhubungan. Kalau ininya kalian isi 1111 gini, maka untuk menuju ke omdracula.net dia langsung diarahkan ke 111. Maka omdracula.net tidak dikenali oleh klien kayak gitu. Kan apa? 111 ini hanya tersedia di DNS lokal, di DNS server lokal sini. Maka dari itu kita harus checklist di allow remote request, kemudian DNS servernya harus diisi dengan DNS lokal. Nah, kayak gini. Harus diisi DNS lokal, baru dia ini berkomunikasi ke sini. Ini di sini ada yang namanya DNS static nih, dynamic nih. Ini yang dibikin oleh server profile kayak gitu. Nah, itu alurnya ya. Kalau ininya diarahkan ke 11, maka dia sudah nggak kenal itu namanya omdracula.net, itu nggak kenal. Diarahkan kemana ya nggak kenal, maka diarahkan ke kadang ya provider DNS, jualan domain kayak gitu, diarahkan ke website aneh-aneh gitu kan. Maka dari itu ya, untuk settingan DHCP server, terutama bagian network ini harus benar dulu. DNS server harus diarahkan ke IP gateway. Yang IP gateway itu ada informasi tentang DNS name ini yang dibuat otomatis dari hotspot server, maka diarahkan ke DNS static. Ketika klien mau buka omdracula.net, maka dia akan mengenali, oh omdracula.net itu alamatnya ada di 10.1. Nah, kalau sudah settingan kayak gini di DHCP server network kayak gini, maka ya kasus login page nyelonong ke halaman lain itu nggak akan terjadi kayak gitu ya. Jadi untuk solusinya itu ada dua ya. Yang pertama kalian cek dulu, kalau 404 not found, kalian cek dulu di template-nya. Biasanya template-nya itu ada file yang error atau file yang rusak. Itu pasti kalau 404. Kalau sudah template-nya sudah diperbaiki tapi tetap 404, berarti kalian cek ulang konfigurasi di DHCP server itu sama DNS. Kalau remote request harus di checklist. Di DHCP server bagian network, DNS-nya harus diisi dengan IP gateway. Yang IP gateway itu memiliki informasi tentang DNS name yang kalian buat di hotspot server tadi, kayak gitu. Selain itu, kalau dua cara ini nggak menyelesaikan masalah, ada cara ketiga. Kita nggak usah pakai DNS name, ya. Jadi di bagian hotspot ini, IP hotspot server profile, DNS name-nya kita hapus aja, sudah nggak pakai aja dulu. Itu. Ini akan menyelesaikan masalah, tapi ya kan orang kan ribet ya. Membaca kayak gini misalnya 192.168.10 titik sekian gitu ya kan. Kan ribet ya kan. Orang awam kan ya juga males sih kan nginget kayak gitu. Maka dari itu ya kita sebagai yang punya jaringan ya kan harus bisa mempermudah orang ya, mempermudah pelanggan kita buat ngecek status hotspotnya kayak gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara settingan kita dibenerin. Nah, settingan kita yang enak lah ya gitu. Misalnya jangan sampai mau akses status hotspot malah nyelonong ke website lain. Kan orang bingung lah, ini website apa gitu ya kan. Mau buka malah aneh-aneh gitu munculnya kayak gitu. Oke. Jadi ada 3 solusi ya. Yang pertama, kalian cek dulu di template-nya sudah benar atau enggak, ya kan? Template-nya itu sudah komplit atau enggak. Kadang kan template ada yang kehapus atau apa gitu. Yang kedua, kalian cek settingan DNS di bagian network DHCP server, itu sangat berpengaruh banget terhadap akses ke dalam DNS lokal yang dikelola oleh hotspot server ya, itu sangat berpengaruh banget itu. Yang ketiga, kalau memang semua nggak mengatasi masalah, kalian tetap nggak bisa akses ke halaman status ya, mau nggak mau hapus dulu. Ya, lakukan step kedua dulu. Kemudian kalau memang nggak menyelesaikan masalah, lakukan step ketiga. Hapus DNS name. Dalam waktu 1-2 hari kalian aktifkan lagi. Kemudian kalian cek, pasti itu bisa. Tuh, pasti aman. Kayak gitu. Karena memang DNS-nya sudah berganti ya, masa aktif DNS-nya atau cache DNS-nya sudah hilang. Jadi mau dibikin ke DNS name lokal lagi juga akan jalan kayak gitu. Oke. Jadi gitu aja ya video ini. Video pembahasan tentang login page yang nyelonong ke website lain gitu ya kan.
Semoga ada gambaran ya. Semoga kalian yang punya masalah ini bisa memperbaiki mikrotiknya dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 step ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.